Ira Puspadewi tak pernah menyangka perjalanan karir akan membawanya menjadi Direktur Utama PT Angkutan Sungai Danau Penyeberangan atau ASDP yang harus mengelola 36 pelabuhan penyeberangan, 223 kapal, dan 6.000 karyawan. Jadi saya 2 minggu pertama di BUMN itu masih diare, Mbak. Tiap hari diare. Tiap harinya berkali-kali diare. Untungnya kamar mandinya di Rut itu tersendiri jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi saya sakit perut betulan. Berbagai rintangan yang datang tak membuatnya mengendorkan langkah mewujudkan ASDP menjadi perusahaan yang memprioritaskan keamanan dan pelayanan. Dia juga tak mundur ketika ada ancaman terhadap keselamatan dirinya. Apapun saya perempuan yang size-nya juga jauh lebih kecil dibandingin orang-orang itu, ototnya juga nggak sebesar-besar mereka, ya saya harus menjaga diri saya sendiri aja sih gitu. Nah akhirnya saya untuk beberapa saat memang harus dikawal sama aparat gitu. ASDP di bawah kepemimpinan Ira dinilai telah melakukan transformasi digital secara menyeluruh dan menghasilkan kinerja positif bahkan di periode pandemi COVID-19. ASDP juga mencatatkan tren pertumbuhan kinerja keuangan yang positif dari tahun ke tahun. Ya, karena perilaku pengguna jasanya juga sudah beda. Jadi dibandingin 2022 tuh sama 2023, waktu 2022 yang reservasi online di bawah 10%. Semuanya mau mendadak-mendadak gitu. Tapi 2023 itu udah di atas 90%. Di sepanjang perjalanan karirnya dari Amerika ke Indonesia, siapa sangka akhirnya membawa beliau menjadi Direktur Utama ASDP. Dan sahabat Liputeram.com, hari ini kita akan berbincang bersama beliau dan kita akan mengenal beliau lebih dekat. Tentunya bersama saya Sheila Oktarina di Bincang Liputan 6, kita akan segera berbincang-bincang bersama dengan Ibu Ira Puspadewi. Ibu Ira Puspadewi, apa kabar Bu? Alhamdulillah, terima kasih, baik. Mbak Sina. Mantap, luar biasa. Ini seneng banget loh ya bisa ketemu langsung sama Ibu. Dan yang pasti kita di sini barengan sama sahabat Liputeram.com pengen kenal lebih dekat sama Ibu nih. Seneng banget kita yang kenal. Waduh. Boleh datang ke sini. Bu, ini sebelumnya ketika baca profil Ibu ya, Ibu ini kan udah melanglang buana Bu. Bahkan sempat tinggal di luar negeri ya. Ini boleh diceritain nggak sih Bu, sebelumnya nih sampai akhirnya sepak terjang perjalanan Ibu menjadi Direktur Utama ASDP? Baik, ceritanya panjang ya, tapi saya bikin singkat. Tapi boleh. gini, Mbak Sila, saya memang bekerja tuh udah lebih 30-an tahun ya. Dan lebih dari separuhnya adalah bekerja di perusahaan yang berbasis di San Francisco di Amerika. Nah terakhir posisi saya adalah Direktur untuk wilayah Asia. Jadi kurang lebih ada sekitar 7 negara yang saya kelola. Dan di Asia itu saya muter gitu, jadi kurang lebih 50% waktu saya dari 17 tahunan lebih di perusahaan ini saya bekerjanya di luar gitu, jadi kayak TKW lah gitu saya bilang. Nah kemudian satu hari saya di Cina waktu itu di kota Beijing, saya ketemu Menteri BUMN saat itu, terus ditanya lah apa pekerjaannya gini-gini, terus sudah berapa lama mengabdi di Amerika katanya gitu. Saya bilang 17 tahun, bahasa mengabdi sama perusahaan Amerika, beliau sampaikan, wah nohok bener ya. Terus gini Pak, emangnya ada peluang di Indonesia? Terus beliau sampaikan, ya udah nanti kalau di Indonesia kita ketemu. Ya udah, tapi udah lama banget nggak ketemu. Tapi akhirnya satu saat saya dipanggil oleh Kementerian BUMN, kemudian ya ada tesnya macam-macam gitu. Lama juga nggak dengar, tapi akhirnya di tahun 2017 saya bergabung dengan BUMN. Saya pertama sebagai Dirut Sarinah, kemudian saya Direktur Pos. Lalu tahun 2017 akhir saya ditugaskan di ASDP. Wow,
udah langsung jadi leader ya Bu ya. Ini kalau boleh tahu dulu background latar belakang Ibu ngambil kuliah jurusan apa sih? Kuliahnya sih nggak ada hubungannya. Serius? Kuliahnya saya di S1 saya di Brawijaya, saya di sosial ekonomi peternakan. Kemudian S2-nya di manajemen, S3-nya baru strategic management belakangan ya. Tapi saya ngelihatnya gini sih Mbak Sila, di sekolah itu adalah sebenarnya S1 gitu ya, itu memberikan cara berpikir kita yang mungkin logis dan sekuensial. Saya kira ngelihatnya gitu supaya kita bisa berpikir secara sekuensial logis gitu. Nah, selebihnya kecuali yang sangat skills betul seperti dokter atau jadi insinyur konstruksi, insinyur sipil misalnya atau arsitek, rasanya semuanya sama. Tapi yang penting menurut hemat saya di pekerjaan itu ada yang kita sebut dengan transferable skills. Jadi dimanapun kerjaannya itu akan selalu dipakai. Antara lain communication skills, kemudian people management, itu kerjaannya apa aja dipakai. Dan di dalam perjalanannya ada beberapa skill lagi yang kita makin kuat, dan apapun pekerjaannya kecuali yang sangat spesifik teknis dan keahlian betul ya kita nggak bisa ya. Tapi kalau general management mestinya kepake gitu sih. Excuse-nya itu untuk orang yang apa nih dulu sosial ekonomi peternakan kemudian sekarang beternak kapal gitu ya. Iya ya, memang sebenarnya agak-agak nggak nyambung, tapi ya itulah Bu jalan hidup ya. Tapi kalau misalnya waktu dulu begitu lulus S1, S2, S3 akhirnya memutuskan ke Amerika itu kenapa Bu? Enggak. Saya S1 di Indonesia dulu. Saya bergabung dengan YLKI waktu itu, kemudian lama, kemudian ya ada yang menawari saya tuh hampir nggak pernah ngelamar sih. Kebetulan aja ada orang yang mungkin kelihatan wajah saya sepertinya meyakinkan terus ditawarin gitu. Jadi terus ada yang nawarin dari perusahaan Amerika itu untuk pekerjaan saat itu, ya udah saya tumbuh paling lama dan paling panjang adalah di perusahaan Amerika itu, yaitu 17,5 tahun saya di situ. Oke, dan tentunya banyak pengalaman dari dapat di sana ya. Tapi waktu pas 17 tahun di sana itu warga negaranya Bu? Enggak lah, warga negaranya Indonesia. Saya banyak kan juga kerjanya di Asia karena muter banget gitu. Tapi perusahaannya perusahaan Amerika ya. Apa Bu perbedaannya setelah mungkin 17 tahun di sana gitu ya dengan perusahaan Amerika yang di-handle dan sekarang ya perusahaan Indonesia? Gini, menurut hemat saya tuh bekerjanya nature-nya ya atau sifat lingkungan pekerjaannya tuh agak ekstrim. Maksudnya dari perusahaan Amerika ke BUMN, bukan saja perusahaan misalnya swasta Indonesia gitu, BUMN. Jadi yang buat saya kaget terus terang adalah soal keketatan governance-nya, standar-standar governance-nya. Bukan di Amerika nggak ada ya, tapi formalitas di sini tuh luar biasa, memerlukan paperwork yang luar biasa menurut saya. Jadi saya 2 minggu pertama di BUMN itu masih diare Mbak, tiap hari diare. Tiap harinya berkali-kali diare. Untungnya kamar mandinya di RUT itu tersendiri jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi saya sakit perut betulan. Kenapa Bu itu? Karena berbeda sekali. Terus kayak gini, ada masa yang gini, aku tuh sebenarnya bikin keputusan yang bener nggak sih masuk sini gitu. Mana masuknya tuh agak mendadak betul. Saya tuh mengira tadinya masuk BUMN tuh sama dengan perusahaan normalnya gitu, bahwa oke, saya bisa one man notice kayak gitu. Ternyata kalau hari ini terima SK, besok juga udah harus masuk gitu di BUMN. Itu juga kaget dan saya sempat nangis sih, maksudnya ini bener nggak sih, did I make the right decision gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang I think I did make the right decision dalam dua hal. Saya menikmati pekerjaannya dengan seluruh tantangannya dan mudah-mudahan ada beberapa manfaat yang saya sudah dan akan bisa create lagi. Mantap. Ngomongin soal BUMN yang mana Ibu kan Direktur Utama ASDP ini ya. Mungkin bisa diceritakan lebih detail Bu sebenarnya ini ASDP yang karena sih saya dengar sendiri gitu ya kan penyeberangan ya. Saya pernah Bu naik ferry itu dari Merak Bakauni mau ke Palembang waktu itu. Wah itu udah tahu waktu saya masih segini, masih kecil sekali. Jauh banget. Jadi tugas dari ASDP sendiri ini untuk masyarakat apa sih Bu? Oke, kita sebagai BUMN itu selalu menggunakan 2 topi. Yang pertama adalah topi bagaimana kita sebagai institusi ekonomi ya, yaitu kita tugasnya menciptakan value untuk shareholders. Value itu ada pendapatan, laba, kemudian rasio-rasio keuangan. Nah, yang kedua kita selalu melakukan fungsi sebagai agent of development atau agen pembangunan. Nah,
ASDP spesifiknya tugasnya apa sih? Gampangnya nih, kita itu kan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Di mana ada pulau-pulau, Indonesia banyak pulaunya, kemudian di situ ada harus tersambung, biasanya sebagian besar ada ASDP. Jadi di selat-selat ada ASDP, di danau yang besar-besar ada ASDP, di sungai juga seperti di Kalimantan misalnya atau di Papua juga ada ASDP. Jadi tugas kita adalah menyediakan konektivitas antar pulau sebetulnya. Penyeberangannya ya. Nah, yang Mbak Sila juga mungkin belum terlalu perhatian kemarin sebelum ketemu kita nih. Kita ini juga unik dalam hal ASDP itu mengelola kapal. Orang mungkin tahu ya kita punya kapal gitu. Nah, kemudian kita juga mengelola pelabuhan. Nah, tidak banyak perusahaan yang mengelola dua-duanya. Biasanya kapal saja atau pelabuhan saja. Nah, kami dua-duanya. Gitu. Oke, berarti punya pelabuhannya plus kapalnya betul, ya, yang mana memang langsung sekali jalan di situ. Betul, walaupun tidak semua kapal di pelabuhan ASDP itu milik ASDP. Contoh, di Merak Bakauheni ini ada 25 pemilik kapal dari 70-an kapal yang ada di Bakauheni. Pemiliknya 25, ASDP salah satunya. Jadi pemiliknya banyak. Nah, kan sering kalau ada apalah kejadian yang mudah-mudahan nggak banyak lagi ya. Kalau ada kejadian apa di kapal, yang dikontak selalu ASDP, itu punya ASDP ya? Bukan gitu. Karena sebagian besar justru di Merak Bakauheni itu bukan ASDP gitu. Tapi orang tahunya itu punya ASDP. Tapi kalau yang eksekutif semuanya milik kami saat ini. Itu di Indonesia sendiri Bu, khususnya untuk penyeberangan itu ada berapa Bu totalnya? Apanya nih? Untuk pelabuhannya plus kapalnya. Ratusan oh ya? Banyak sekali kalau banyak itu ya? ada yang punya masyarakat juga ya. Tapi kalau yang dikelola ASDP kita memiliki 223 kapal dan kita mengelola 36 pelabuhan. Oke, itu untuk penyeberangan yang mana memang mengangkut kendaraan dan juga orang. Betul. Oh, oke. Jadi dulu waktu kecil itu pas memang naik ferry ya, ferry kan bus rombongan gitu atau yang bawa mobil itu masuk ya, masuk di kapal, terus nanti keluar gitu di yang bawah keluar lagi. Gitu. Dan sekarang sama, tetapi kalau Mbak Sila nanti nyebrang nih kita undang ke sana, itu pengalamannya pasti jauh lebih menyenangkan karena antriannya udah jelas, mulai reservasinya udah pakai gadget, nggak beli lagi tiket di pelabuhan. Sehari sebelumnya juga bisa, bahkan H-60 udah bisa pesan tiket lewat gadget, kemudian nanti tinggal tik barcode-nya, kemudian masuk. Kalau mau bisa jalan-jalan di mall, kita punya terminalnya sangat bagus di Merak dan Bakauheni, nggak kalah sama Suta. Ini ya, bersihnya juga kita jaga betul, karena kita kan emak-emak ya, kamar mandinya harus bersih banget gitu. Itu dijaga betul. Kapalnya juga waktu penyeberangannya 1 jam. Nah, ini yang menarik ya sahabat lipterang.com. Jadi semenjak Bu Ira memimpin menjadi Direktur Utama ASDP, ini banyak gebrakan yang sudah dilakukan Ibu nih ya. Salah satu itu tadi ya Bu ya. Betul. Sekarang berbasis gadget, betul, cashless gitu. Yeah. Nah, kalau misalnya kita berbicara dengan banyaknya generasi ya, milenial, Gen Z dan mungkin baby boomer yang dulu-dulu gitu. Ini kan kadang pro kontra nih dengan yang cashless, dengan yang digital, ini ribet gimana sih? Itu mengatasinya gimana Bu? Saya kira di dunia digital itu sudah tidak bisa ditolak ya. Satu pilihannya ya sudah harus bersama digital. Kalau terlalu tua kita juga cek di market yang umurnya sudah lebih senior gitu, ternyata mereka punya cara juga. Itu pesannya dari mana, kita penasaran. Pesanannya keponakan saya yang pesennya, nggak apa-apa. Nah, tapi saya kira nggak bisa kita punya 2 model gitu di satu pelabuhan yang sama, nggak bisa, harus sama modelnya, semua digital ya digital gitu. Reservasi online yang mungkin sekarang masih bisa go show tapi tiketnya digital masih ada, tapi nggak bisa 2 model di dalam satu pelabuhan. Dan itu namanya perubahan, semuanya juga pasti ada yang menolak di awal, tetapi ya ketika kita tahu memang sudah kita pelajari juga, kita semua memahami, digital nggak mungkin ditolak, dan itu membawa kebaikan bagi semuanya pada akhirnya. Di awalnya ada berantem-berantemnya, wajar, tetapi cool aja deh, nanti juga semua orang akan berubah mau nggak mau. Tapi kan perlu edukasi tersendiri ya Bu ya untuk masyarakat-masyarakat yang mana
kadang-kadang kakek neneknya nih dari Kalimantan mau mengunjungi cucunya ke Jawa yang terus nggak ngerti. Nah, di pelabuhannya sendiri kalau misalnya bingung tuh memang disediakan untuk yang ngebantuin gitu nggak sih? Gini, advice pertamanya tiket itu harus dibeli sebelum sampai ke pelabuhan. Oh, Sama dengan tiket, sama dengan kereta api. Rasanya sekarang udah nggak ada ya orang beli tiket di bandara. karena on the spot berarti nggak ada ya? Nggak ada. Tetapi jika sampai ada, kalau tidak peak season ya, kalau sampai orang sampai udah pelabuhan gimana, pasti kita bantu. Tapi waktu tunggunya dia jadi lebih panjang dong, gitu. Jadi mendingan betul-betul tidak ada lagi tiket di luar pelabuhan. Oke. Tidak ada tiket lagi di dalam pelabuhan. Oke, berarti nggak bisa on the spot ya? Nggak bisa. Harus pesen order online Betul, dulu nih betul, gitu. betul. Itu mulai diberlakukan dari tahun kapan, Bu? Gini, tiket itu kita secara digital itu berevolusi mulai tahun 2018. Jadi saya masuk Desember 2017, Agustus kita sudah mulai dengan cashless. Karena tadinya itu salah satu hal yang bikin saya shock sih, uang miliaran gitu, tiket belum kembaliannya gitu ya. Padahal dalam satu hari kita tuh ngangkut kendaraan tuh puluhan ribu kendaraan kalau peak season. Gimana nggak antri sampai yang pernah, zaman saya sih nggak sampai 26, pernah 26 km antri di Merak. Itu kan ngeri banget gitu. Wow. Jadi kita harus nggak bisa cash dan nggak bisa beli tiket di pelabuhan karena antriannya terlalu panjang. Jadi kalau kita reservasi online tuh udah diatur kapasitasnya misalnya X, ya pada jam itu hanya X orang atau X kendaraan yang boleh masuk. Selebihnya ya sesuai jamnya nanti ada. Gitu. Itu harus diatur. Karena kalau sebelumnya kalau misalnya cash gitu ya kan, orang ngembaliin apa itu yang bikin antri macet ya Bu ya. Sangat. Terus kita jangan salah, pernah nyoba juga, mungkin lebih mudah pakai e-money ya, semacam e-money ya. Kemudian pakai kartu, ternyata kita hitung masih sekitar 20-an detik. Oke, dipendek-pendekin lagi masih di atas 10 detik. Tetapi kayaknya pendek ya, tapi kalau kita ngomong puluhan ribu kendaraan dalam satu hari itu masih panjang banget. Terus KTP dibaca, tadinya juga klik gitu pakai card reader. Ternyata kalau kendaraannya isinya orang 6 dibaca satu-satu gimana caranya. Gitu. Maka kita berharap sungguh kerjasamanya seluruh pengguna jasa pakai gadget sendiri sebelum berangkat, manifestnya udah selesai. Karena apa? Kalau nggak ada manifest, nggak dapat asuransi loh. Terus kalau nggak ada manifest, ya naudzubillah ya, jangan sampai terjadi apa-apa. Tapi kalau ada apa-apa, nggak punya dasar untuk mencari orang yang hilang, nggak terdaftar gitu. Jadi untuk kepentingannya pengguna jasa sendiri harus ngisi manifest itu. Masih ada yang males soalnya. Karena males ya gini ngisi sendiri gitu. Ribet gitu kan memang kadang-kadang rasanya. Tapi kalau untuk kepentingan yang besar dan keselamatan bersama kan wajib ya gitu. Dan mohon maaf harus dipaksa kalau kayak gitu. Ibu masuk di BUMN tadi yang udah sempat di-spill ya tahun 2017 ya? Betul. Di bulan Agustus. Desember. Terus di Agustus yang ada perubahan itu ya? Iya. Nah, itu kan kurun waktunya bisa dibilang cuma beberapa bulan ya Bu ya? banget. Sudah membuat gebrakan. Terus tiba-tiba 2019 akhir 2020 udah disambut sama Covid. Tapi di Covid ini bisa survive. Ya. Gimana ceritanya Bu? Karena kebaikan Tuhan. Gini. Waktu itu kita lakukan kalau ada krisis yang kita tidak tahu nature-nya ya, kita tidak tahu COVID ini akan sampai berapa lama, semua tidak tahu. Maka yang kita lakukan, kita mesti tahu diri kita sendiri. Yang kita sebut dengan namanya stress test. ASDP ini ketahanan terhadap stresnya gimana nih? Stress testnya sederhana, kita ingin lihat uangnya ASDP itu ada berapa. Seberapa liquid, karena di setiap keadaan terutama saat krisis lagi ya, itu cash is king. Jadi kita lihat berapa cash kita, maka waktu itu dihitung stress testnya. Kalau misalnya ini seluruh kapal se-Indonesia harus berhenti sama sekali, kita tidak ada pendapatan sama sekali, maka kita menemukan bahwa kurang lebih bisa hidup antara 8 sampai 9 bulan untuk bayarin semua gaji, semua listrik gitu ya. Nah, itu aja tidak banyak loh perusahaan yang bisa hidup jika pendapatannya nol. Dan kita tahu nggak akan nol juga karena nggak mungkin logistik mati. Itu dipastikan. Orang memang pakai PPKM ya, nggak boleh
bergerak, tetapi Pak Jokowi sudah sangat clear bahwa pasokan logistik harus lancar. Karena kan beliau juga bayangkan dan tahu ya bahwa nggak mungkin orang udah sakit terus nggak dapat pasokan, kan lebih parah lagi. Jadi logistik itu apapun keadaannya harus lancar. Nah, itu menjadi blessing in disguise buat kita. Jadi itulah yang menghidupi kita. Waktu COVID, kenapa ASDP profitable di antara banyak perusahaan transport lain di BUMN, maka logistik itulah yang menyelamatkan kita. Walaupun profitnya turun, tapi kita masih profitable. Jadi ya berkelanjutan hidupnya dan tidak harus pakai cadangan yang tadi kita streskan lagi. Nah, kedua yang segera kita lakukan adalah melakukan peta skala prioritas. Kita mesti tahu kalau kita mengeluarkan uang, ini yang returnnya segera. Kalau misalnya investasinya nanti baru panjang lagi, baru ada hasilnya, enggak. Kita stop dulu, kita yang langsung itu, langsung memberikan hasil. Yang ketiga, kita efisiensi di segala bidang dah. Semuanya kita coba. Saya efisiensi itu semangatnya bukan meng-cut, tapi bagaimana kita deliver hal yang sama dengan cost yang di-cut. Jadi bukan sekedar cost reduction, bukan hanya cost cut program, tapi bagaimana costnya lebih murah dengan deliverable yang sama. Kurang lebih itu sih. Satu lagi, kita juga bikin ada bisnis-bisnis baru. Misalnya yang kita lakukan adalah saat itu kita tetap baru 2018 kita continue ada layanan eksekutif, itu masih baru di tahun 2018. Kemudian yang lain lagi juga ada, biasanya kita B2C langsung gitu, kita juga sudah mulai ada B2B, itu yang membuat kita lebih survive. Jadi pas tadi ada fasilitas baru yang kelas eksekutif ya? Iya. Itu apa Bu yang membedakan sama kelas sebelumnya? Yang pertama waktu berlayarnya itu lebih pendek. Rata-rata kita 1 jam, waktu, ya? Kalau yang reguler bisa 2 jaman lebih. Kemudian yang lainnya juga kapalnya dan terminalnya, fasilitasnya juga lebih baik ya dibandingkan yang reguler. Nah, balik lagi pas tadi zaman COVID ya di 2020, berarti kan pas ada PPKM di mana masyarakat dilarang dong untuk menyeberang. Berkurang ya untuk pendapatan dari penumpangnya. Betul. Tapi untuk transportasi dan logistiknya malah bertambah Bu di situ. Transportasi logistiknya relatif turun juga karena kan manufacturing berhenti ya Mbak Sila. Tetapi ada yang menarik, tadi ada yang kita sebut namanya barang curah nih. Ada orang-orang yang biasanya membawa angkutan tangan lah, dus-dusan gitu ya. Kan kita melayani pedagang-pedagang kecil segala ya. Nah, tadinya dibawa orang gitu, karena orangnya tidak bisa bergerak, maka barang curahnya waktu itu naik pesat sekali, terutama di timur sempat naik sampai 40%. Karena orang yang nggak boleh nyebrang, barangnya boleh, tapi dia bukan barang yang skala masuk lewat truk gitu, tapi titip gitu, istilahnya titip di ASDP dalam bentuk bulk gitu. Itu naik sampai 40%. Paket lah ya bisa dibilang ya? Iya, paket gede-gede ya. Paket gede-gede. Iya. Wow, jadi malah naik pesatnya sampai 40% di situ. 40%. Jadi naiknya revenue-nya dari situ ya Bu ya? Itu lumayan signifikan waktu itu naiknya ya. Lumayan signifikan. Oke, mantap. Itu dari daerah mana Bu biasanya? Daerah timur. Timur ya? Ya, di timur yang Papua dan sana. NTT, ya, Papua gitu banyaknya. Oke, mantap. Selalu ada jalan ya Bu? Selalu ada jalan. Seperti kalau kepepet kebaikan Tuhan. Nah, kalau sekarang kita ngomongin pelabuhan, yang mana kan yang paling sering diberitakan di mana-mana dan paling rame itu kan Merak Bakauni, Tapang Gilimanuk gitu kan. Tapi kabarnya juga ini pelabuhan yang paling semrawut. Nah, ini cara Ibu untuk mengatasinya itu gimana Bu? Pertama gini, yang membuat saya ada momen yang bangun gitu ya rasanya. Waktu ada peak season pertama, saya harus melek, dan orang SDP itu biasa banget, posko istilah kami, itu harus melek saya sampai 27 jam. Saya tuh nggak pernah seumur hidup melek 27 jam. Dan saya umurnya belum, udah nggak 30 gitu ya, rasanya 27 jam tuh deg-degan gitu. Wah ini saya bilang nggak bener nih kalau kayak gini. Nah kebetulan saat itu ada berita juga, beberapa orang, 2 orang kalau nggak salah dalam waktu tidak lama, yang bekerja di advertising dan meninggal karena overwork gitu. Nah saya pikir
wow nggak lucu juga ya kalau saya mati karena overwork gitu ya. Nggak ada yang lucu sih mati, tapi overwork itu nggak banget lah. Dan saya pikir sampai kapan? Ini produk karena apa? Karena kita tidak pernah mengetahui antara supply dan demand itu nggak pernah di match. Bahasa saya, untung ASDP orangnya baik-baik, banyak berdoa sehingga kita supaya tidak terjadi chaos. Tapi itu mengerikan karena kita tidak pernah menghitung. Nah, maka dari situ kami bertekad nggak bisa nih, harus dihitung namanya port capacity management. Si port ini bisa menghandle berapa sih at any time gitu. Kita tahu kapasitasnya, ya orang yang datang, kendaraan yang datang harus di match kan dengan kapasitas ini gitu. Tadinya tuh enggak gitu. Nah sekarang tiap jamnya kita tahu maksimum kita berapa kapasitasnya. Berarti orang yang boleh masuk segitu. Kenapa sih mesti reservasi online? Dibatasi sesuai dengan kuotanya. Karena tidak mungkin secara teori pembangunan infrastruktur publik itu kita bangun sesuai dengan demand di peak season. Peak season lebaran berapa lama sih? Paling lama 2 minggu. Masa kita harus bangun kapasitas yang misalnya sama dengan lebaran, padahal sehari-harinya kita cuma pakai nggak sampai sepertiganya gitu. Nah itu kan nggak mungkin, jadi harus demand dan supply ini kita atur lah secara sistem. Nah itu yang kita buat, kemudian ya paketnya ada cashless dan sebagainya, sehingga tahun 2020 kita reservasi online itu yang kita berlakukan di Merak Bakauheni dan Ketapang Gilimanuk, di mana memang revolutionary. Jadi waktu kami mulai itu semuanya di peak season, baik yang cashless maupun yang reservasi online juga. Tetapi orang bilang gini, pada sudah mengingatkan, jangan pernah membuat sesuatu yang baru di peak season dan di unit besar. Dan kita lakukan exactly the opposite. Kita lakukan di peak season dan kita lakukan di musim yang rame, di tempat yang rame. Nah, apa logikanya? Tentu saja resikonya udah dihitung ya Mbak Sila ya, tetapi logikanya apa? Sosialisasi seperti itu tuh paling gampang justru ketika peak season. Kita mau ngomong pakai sosial media, pakai apa-apa, orang nggak nyambung. Tapi kalau orang ngerasain pain-nya, wah next time aku nggak mau antri, aku harus reservasi online. Walaupun beresiko, kritiknya luar biasa banyak, tapi harus ditekadkan. Karena kalau kita ngelihat di berita-berita ya peak season misalnya kayak lebaran orang mau mudik, itu kan bisa panjang antriannya bahkan berhari-hari nggak sih Bu, mau nyebrang aja itu ya kan? Dulu ya, zaman jahiliyah ya. Tapi sekarang pas udah balik lagi after covid gitu ya, 2021, 2022 bahkan 2023 kemarin pas lebaran itu perubahannya gimana Bu? Gini, waktu 2020, 2021 lancar. Karena apa? Masih sangat dibatasi orang yang boleh. Jadi ada hikmahnya juga gitu, kita COVID itu kita ambil hikmahnya, yaitu orang sosialisasinya pelan-pelan. Di 2022 lebaran pertama itu agak heboh. Karena ternyata masih banyak orang yang nggak tahu bahwa sudah reservasi online, atau sudah tahu tapi masih nyoba. Ah bisa lah diatur, yang ngomong gitu masalahnya dalam 1 jam bisa 100 mobil. Terus gimana gitu. Nah tapi di 2023 apalagi dengan ada pemberlakuan bantuan pelabuhan yang di Ciwandan yang mirip Pelindo, itu jauh lebih lancar sudah 2023. Oke, jadi lancar ya. Soon 2024 ke depannya juga makin lebih lancar ya. Iya, karena perilaku pengguna jasanya juga sudah beda. Jadi dibandingin 2022 tuh sama 2023, waktu 2022 yang reservasi online di bawah 10%. Semuanya mau mendadak-mendadak gitu. Tapi 2023 itu udah di atas 90%. Mantap. Ini makanya sahabat Literam.com, nggak salah Ibu mendapat penghargaan loh. Boleh di-spill nggak sih Bu? Ceritain dong pas dapat penghargaan Bu. Penghargaan yang mana ya? Loh, saking banyaknya ya, yang mana ya? Enggak, kalau buat saya gini, penghargaan itu pengingat saja, semacam speedometer kalau saya boleh di kendaraan, seberapa publik bisa menerima perubahan-perubahan yang kita maksudkan untuk kebaikan dan diterima oleh publik. Jadi itu adalah penghargaan buat ASDP yang tentu saja ingin dapat feedback gitu dari publik, dari pengguna jasa, dari stakeholders, are we doing okay? Dan ketika penghargaan buat kami itu feedback yang baik, tetapi at the same time kita tahu PR-nya masih banyak. Oke, dan itu yang di Desember 2022 kemarin Bu, dengan kerja keras dan tekad Ibu ya, ini kan mendapat penghargaan yang bisa dibilang
kategori transportation ya kan, yang mana itu membawa perubahan besar di ASDP juga ya. Ya, perubahannya besar sih ya, dari Mbak Sila kan paham dulu kayak apa, sekarang kayak apa, apalagi nanti kalau lihat di terminalnya mungkin kaget karena orang nggak nyangka, bahkan ketika awal-awal terminal eksekutif kita baru buka, orang bilang, ini kayak di bandara ya, top of mind-nya orang langsung asosiasinya itu bandara gitu. Jadi perubahannya saya kira besar, tetapi perubahan itu kalau kami jelas berubah gitu dari dalam, tapi kalau pengguna jasanya juga tidak bisa diajak berubah, nggak akan berubah juga industri ini. Maka buat saya setiap perubahan kebaikan ini di ASDP bukan buat ASDP aja, tetapi kita ini sedang mengubah tidak hanya industri tapi Indonesia. Karena kita ngomong ASDP, ada masyarakat yang di timur, ada masyarakat yang macam-macam perilakunya, yang di pojok yang mana gitu, yang perilakunya masih apa. Sekarang semuanya harus ikutan apa yang kita coba promote terus, yaitu kita tertib, kita bersih gitu ya, dan kita teratur. Oke, sebesar itu ya perusahaan ASDP gitu, bahkan tadi ada 225 kapal ya Bu ya. Kan pasti awak krunya atau mungkin sesimpel karyawannya itu banyak ya Bu, ada ribuan. Karyawan kami ada 6 ribuan. Wow. Ya. Itu di luar yang outsource ya, itu yang organik. Oke, sebagai pemimpin nih Bu, menghandle ribuan karyawan yang pasti tetap mengutamakan pelayanan ya kepada masyarakat, itu seperti apa sih Bu? Ada nggak suka dukanya selama mengelola itu? Mengelola orang menurut saya adalah sesuatu yang most challenging tapi juga most rewarding. Kalau kita bisa mengelola dengan baik juga itu akan memberikan kebaikan yang luar biasa. Maka saya kira kuncinya semua leader adalah bagaimana kita bisa mengajak, memobilisasi orang untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya SDP apa sih? Kalau disederhanakan, ya kita ingin menjadi perusahaan yang melayani dengan sangat baik dan sehat terus, gitu, tumbuh terus. Nah, kalau akhirnya semua karyawan bisa menerjemahkan itu dengan apa yang dia kerjakan, maka mestinya secara agregat seluruh karyawan secara bersama-sama akan mencapai tujuan itu. Nah, salah satu yang kalau dibilang mungkin yang kita lakukan di 5 tahun ini ya, nomor satu kan teknologi ya. Kita dengan digitalisasi itu baik di back end maupun front end itu kita lakukan ya. Kemudian yang kedua kita bangun infrastruktur. Ada beberapa dermaga yang kita bangun baru sama sekali, ada yang kita perkuat. Jadi dermaganya tadinya misalnya bisa kapal kecil aja jadi bisa kapal besar, itu kita lakukan. Kemudian kita juga berubah dalam hal visi kita kita perlebar, kita menjadi punya namanya Waterfront Tourism Development. Jadi kita juga masuk ke pariwisata. Tadinya kita menjadi enabler aja, jadi penyedia transport untuk pariwisata, tapi seperti misalnya Raja Empat gitu ya. Tapi sekarang kita juga jadi pelaku. Kami salah satunya nih di Labuan Bajo ada Hotel Meru Orah, itu milik kami yang dipakai oleh KTT ASEAN dan side eventnya G20 kemarin dipilih oleh Pak Presiden hotel ini. Nah itu ya, jadi Waterfront Tourism Development. Kemudian yang sekarang sedang kita kembangkan di Bakauheni. Nah yang penting sekali di tahun ini kita lakukan, yang kita sebutnya biasanya game changer karena akan mengubah betul, yaitu people and culture. Nah people and culture tuh kenapa sih? Karena kita udah bisa bikin kinerja keuangan kayak gini, teknologi kayak gini, infrastruktur kayak gini. Tapi kalau people-nya nggak berubah, people-nya nggak berperilaku yang memang kondusif untuk kebaikan yang terus-menerus kita lakukan, ini mati, semua bisa meluruh dan hilang sama sekali gitu. Maka tahun ini kita people dan culture kita kerasin. Salah satunya yang sederhana sekali, apa sih? Performance-nya individu itu sekarang kita ukur. Jadi si individu kita kan punya goal nih perusahaan, misalnya mau laba 700 miliar. Si orang individu harus bisa menerjemahkan dan dengan kita apa role saya, apa peran saya untuk mencapai sana. Bahkan yang paling bawah pun sudah tahu. Nah, secara akumulatif kalau setiap individu tahu apa perannya untuk mencapai tujuan itu, mestinya tujuan itu akan tercapai. Itu yang kita tahun ini kuatkan betul, setiap individu tahu apa peran saya untuk mencapai laba yang kita dengungkan. Goalsnya memang udah targetkan itu ya? Iya, antara lain ya, tapi diukurnya itu tiap individu, bukan
per divisi, bukan per fungsi tapi per individu. Per individu kan berarti per 6.000 orang Iya, itu ya Bu iya. ya. Apalagi kalau kita menghadapi itu tadi ya, seperti kan Ibu cerita, orang kan macam-macam ya, Iya. dari mana-mana berbagai macam Iya. karakter. Gimana kalau kadang udah nunggunya lama, udah antri lama, pasti Iya. capek, emosional. Betul. Nah, bagaimana pegawainya ini loh Bu, maksudnya dalam menghadapi atau manajemen anger, manajemen emosional dalam menghadapi masyarakat-masyarakat yang kadang juga masih ada yang seperti Ya. itu. Gini, itu menurut saya never ending job ya, karena manusia juga kan emosinya gini-gini. Tetapi yang salah satu yang ingin kami kuatkan betul, kalau puluhan tahun, ASDP ini umurnya udah 50 tahun. Kalau 50 tahun ini kita memang pinter sudah, insya Allah jaga safety, orang aman menyeberang. Kita ingin sekarang kuatkan betul orang menyeberang juga dengan senyum. Jadi nggak cuman aman tetapi safe, tapi juga smile. Nah, smile itu kan apa sih? Hospitality. Yeah. Nah, ini ASDP sudah banyak improvement, tapi saya tahu persis kita harus lebih bagus lagi untuk melayani dengan senyum. Karena bapak-bapak yang pakai pangkat-pangkat pelaut itu tadinya kan gagah-gagah, modanya menunjukkan kegagahannya gitu. Karena untuk memberikan assurance bahwa naik kapal kami safe, sekarang yang gagah kita ajak senyum juga. Itu perlu effort itu. Iya. Luar biasa, menghandle ribuan karyawan nih, mantap ya sebagai leader perempuan. Ini bisa diceritain nggak sih Bu? Tadi kan sempat off the record ya, ngobrol-ngobrol di luar sebelumnya sama Yeah. Ibu nih. Ibu nih sangat apa ya, respect sekali melihat leader-leader perempuan. Ada backstory apa Bu di balik itu? Satu, solidaritas perempuan aja sih, enggak kita personal quest sih Mbak ya. Kita perempuan kan, kalau dari riset setiap sekolah, apalagi sekarang makin terrecord dengan baik, perempuan itu seringkali posisinya tinggi sekali rankingnya. Terus entry level masuk job, misalnya di BUMN gitu, itu tes-tesnya perempuan tuh sering tinggi sekali melebihi laki-laki. Tapi nanti kalau dia udah middle, apalagi udah ke atas lagi, itu tiba-tiba rontok perempuan itu. Jadi kalau lihat environment di mana perempuan terrepresentasikan dengan cukup banyak, buat saya itu sesuatu yang membesarkan hati. Bukan apa-apa sih, karena society itu pasti selalu mendapatkan manfaat kalau ada diversity, termasuk gender diversity dan leadership gender diversity menurut saya. Oke, kita balik lagi nih sekarang ngomongin soal prosesnya Ibu dan juga pengalaman pas menjabat sebagai direktur utama ya, gitu ya di ASDP. Ada pengalaman yang mengerikan nggak sih Bu? Kabarnya nih Ibu pernah dikawal sampai yang bersenjata seperti itu ya Bu? Iya, karena gini, setiap perubahan kecenderungannya selalu ada yang menolak ya, apalagi keadaan status quo mungkin dianggap adalah keadaan yang lebih baik bagi beberapa kelompok masyarakat lah ya. Nah, saat kami digitalisasi, antara lain saya kira yang paling sulit diterima adalah tiba-tiba tidak ada cash lagi yang beredar di pelabuhan. Kalau cash beredar, saya tadi cerita ya, kira-kira di tahun itu satu hari bisa ada 5-8 miliar uang yang berserakan di loket-loket kami. Nah, itu kalau hilaf kalau masukin kantong hilaf, ya? ya kalau nggak lihat set gitu cepet banget. Nah, tentu nggak semua orang dan cukup banyak jumlahnya yang tidak gembira dengan itu. Nah, ada beberapa ancaman, ada beberapa demo dari orang yang biasa berada di pelabuhan, tidak authorized sebenarnya ya, tapi mereka ada di pelabuhan karena memang nenek kakeknya tinggalnya dulu di situ gitu. Dan ada beberapa ancaman yang cukup real, orang udah nungguin saya gitu, dia tahu saya menyeberang dari Bakauheni, dia tungguin di terminal, ya saya. Itu pas Ibu kunjungan begitu saya ya? kunjungan, dia tahu somewhat, dan dia di luar kapal udah dicegat, maka saya harus melakukan beberapa hal untuk lewat lah dari orang itu. Tapi sejak itu sebenarnya saya bukan sok pemberani juga ya, tapi oke-oke aja. Tapi gini, saya nggak mau konyol gitu. Apapun, saya perempuan yang size-nya juga jauh lebih kecil dibandingin orang-orang itu, ototnya juga nggak sebesar-besar mereka, ya saya harus menjaga diri saya sendiri aja sih gitu. Nah, akhirnya saya untuk beberapa saat memang harus dikawal
sama aparat gitu, yang sampai proses itu berjalan dengan akhirnya diterima lah secara smooth, tapi itu terjadi ya. Dan namanya sampai sekarang pun adalah yang namanya ngancam-ngancam teman-teman ASDP yang mencoba membereskan sesuatu itu ada, tapi ya itu bagian dari pekerjaan dan tugas yang harus kita kelola gitu. Oke, berarti kan bisa dibilang adanya premanisme ya Bu ya, memang di pelabuhan, dan sebenarnya sih nggak cuma di pelabuhan, di terminal, di stasiun juga di mana-mana pasti ada. Nah, cara Ibu akhirnya memberantas habit yang seperti itu tuh gimana? Gini, pertama saya ingin kalau kita menggunakan istilah preman itu saya menggunakannya dengan cautious gitu ya, dengan empati lah, bahwa ini adalah orang-orang yang secara sederhananya mencari nafkah buat keluarga gitu ya, punya anak istri di rumahnya, karena preman yang jauh lebih besar dari dia di negeri ini juga ada gitu, kita tahu kan. Tetapi dengan empati itu kita lebih coba gimana kita bisa mendayagunakan mereka kalau bisa gitu. Tapi nomor satu empati tadi, kemudian kita buat sistemnya dulu gitu. Kemudian yang ketiga, kalau sebisa mungkin mereka masuk ke sistem ini gitu. Jadi teman-teman yang tadinya memanfaatkan sistem cash tadi, ada yang kemudian menjadi agen bank misalnya, jadi laku pandai. Dia nanti melayani orang yang mau beli tiket tapi nggak punya cara untuk membayar bank misalnya. Nah, ada beberapa yang konversi pekerjaannya ke sana. Ada yang kemudian menjadi partner kita di beberapa segmen bisnis. Ada yang bahkan keluarganya juga kita siapkan untuk mendapatkan mata pencarian baru. Terus di lingkungan itu juga kita beberapa anak dari orang yang lingkungan di pelabuhan kita sekolahkan sampai universitas misalnya. Kita dengan itu tuh ingin mengajak aja bahwa ASDP itu bukan dengan seluruh perubahan ini bukan menjadi makhluk yang jahat gitu, tapi ini adalah perubahan untuk kebaikan bersama. Dan alhamdulillah setelah sekian lama ini sistemnya diterima, teman-teman ada. Kalau ditanya apakah dinamikanya ada, namanya orang setiap hari dinamika juga ada, tetapi dikelola dan saya percaya dengan pendekatan yang empati dan dialogis tadi, mestinya kita bisa sepakat untuk apa sih baiknya gitu. Dan akhirnya pelan-pelan respon dari masyarakat yang mungkin tadinya menolak, akhirnya sekarang menerima ya Bu ya, sudah smooth ya sekarang ya? Sudah smooth ya, dinamika ada setiap pasti hari ada. Tapi bisa dihandle lah ya dengan baik seperti itu. Oke. Nah sekarang kalau kita ngomongin soal kapal feri atau penyeberangannya sendiri, ini memang profitnya itu rata-rata banyak kan dari penumpang itu ya Bu ya? Kalau dari segi, kita kan mengelola pelabuhan dan kita mengelola kapal. Kalau pelabuhan ini Mbak, kita investasinya besar sekali dan returnnya lama. Satu dermaga itu kalau di Merak itu bisa ratusan miliar. Bikin dermaga itu ya, sepasang itu bisa 400 miliar. Itu dermaga karena memang mahal sekali. Nah satu lagi kan penyeberangan ya, si kapalnya. Nah itu kalau dari profit kalau dari pendapatan ya, yang terbesar itu sebenarnya adalah dari kendaraan logistik. Jadi 70% dari pengguna penyeberangan adalah kendaraan logistik dan itulah penyumbang pendapatan tertinggi. Oke, nah dari setiap tahun nih Bu, ini biasanya terjadi kenaikan tarif nggak sih Bu, tiket untuk penumpangnya? Tidak otomatis, ada yang sampai 4 tahun nggak naik, itu juga ada. Jadi tergantung kan, kalau ini antar provinsi maka itu dilakukan oleh Menteri Perhubungan. Kalau antar daerah tingkat 2 di bawah provinsi dilakukan oleh gubernur. Nah itu ada dinamika sendiri yang tidak semuanya otomatis naik tiap tahun. Jadi ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun nggak naik juga ada. Dan itu kita harus pandai-pandai semacam cross subsidi terhadap masing-masing lintasan. Dilihat-lihat juga ya, nggak semerta-merta kayak tiap tahun naik gitu, enggak ya. Dan kita itu salah satu-satunya moda transport yang tidak ada tuslah. Jadi mau penuh, mau kosong, nggak ada kenaikan harga. Kalau kendaraan lain kan kayak misalnya pesawat itu kalau lagi peak season banget tinggi, kita enggak, sama terus. Konstan ya, tetap flat ya harganya.
Oke, nah terobosan lagi ini kabarnya dari ASDP mau ada penyeberangan antar negara, benar nggak sih Bu? Udah terrealisasi atau belum? Kita sudah mulai tahun 2019 sebetulnya menjajaki itu. Kalau negara tuh yang terdekat sebenarnya adalah Malaysia. Oke. Ya, kita kemudian yang kedua adalah di Darwin ya, Australia. Atau Timor lah yang paling dekat, Timor Leste. Nah itu kita jajaki, kita sudah koordinasi dengan banyak stakeholders karena kan menyangkut custom, imigrasi ya, itu kan tidak hanya SDP aja, tapi kita sungguh-sungguh bercita-cita paling dekat karena nyambung betul sebenarnya, dan dulu ada waktu masih menjadi bagian dari Indonesia adalah ke Timor Leste. Karena masyarakatnya juga kan secara budaya dekat sekali, banyak yang keluarganya masing-masing ada di sana. Kemudian ada wisata-wisata religi di NTT yang orang-orang dari Timor Leste itu secara periodik itu dia akan datang gitu. Tapi sekarang konektivitasnya masih pesawat gitu. Belum, kalau ada ASDP bisa ke sana, logistiknya jalan, perdagangan kita juga jalan. Kita harapannya ke sana, itu yang paling dekat sih. Nah, selama menjadi direktur utama di ASDP ada nggak pengalaman yang paling nggak bisa Ibu lupakan atau bisa dibilang ya pengalaman yang berkesan? Oh, banyak ya, tapi mungkin yang paling saya alami sendiri adalah awalnya ada ibu-ibu menyeberang dari Merak Bakaheni, kemudian dia beli tiket satu, tapi kita tahu sebenarnya ada anaknya, tapi anaknya masih kecil, anaknya tuh dia sembunyikan pakai baju yang agak longgar gitu ya. Ternyata dia cuma punya tiket untuk menyeberang saja sekali, waktu itu sekitar 50.000 lah gitu. Kita sedihnya gini, dua hal sih gini. Satu, orang tuh nggak, tiket penyeberangan tuh murah lah, Merak Bakaheni kapal tuh mahal ya operasinya. Untuk beli tiket satu aja nggak mampu. Kenapa anak itu disembunyiin? Karena supaya bayar tiketnya satu aja gitu. Dan dia nggak punya uang memang betulan. Akhirnya ya seperti itu ya kita bayarin gitu. Dia bayar dengan anaknya gitu. Bahkan kita pikirin gimana dia nanti naik angkotnya ke kota yang dia tuju. Tapi buat saya ASDP kelihatan betul wajahnya negara itu ada melalui ASDP. Terus ada lagi misalnya di pulau mana terpencil, ASDP nggak bisa menyeberang karena cuaca buruk, harga telur naik 3 kali. Yang hal-hal seperti itu selalu membuat saya teringatkan. Kita kadang kerja capek ya, ada keselnya apa, tapi oh it's worth it. Karena kita tiap hari pekerjaannya adalah memudahkan orang lain. Saya kalau di teman-teman di internal sering ngobrolnya gini, kita tuh kerja punya 3 purpose. 1 personal purpose, kedua corporate purpose ya, tujuan perusahaan, ketiga noble purpose, tujuan mulia. Dan ingat ya, semangat tiap harinya kita memudahkan hidup orang lain. Dan itu buat saya itu membahagiakan. Melihat ibu-ibu yang tadi itu, oh iya ya, semua yang saya kerjakan yang mungkin capek, kadang-kadang frustrating, tapi kalau lihat seperti itu, I know I am making difference in someone's life. Wow, luar biasa nih, aku sampai terharu dan terenyuh Bu dengernya ya. Iya, gitu itu ada. Miris sih ya sebenarnya gitu iya. melihat, apalagi sendirian, mungkin nggak ada suaminya, dia kita nggak tahu ada masalah apa di baliknya itu ya Bu ya. Tapi waktu itu memang Ibu mendengar ceritanya dan akhirnya terus saya digratisin tiketnya, terus akhirnya sampai dipikirin transportasinya juga, itu juga. Tapi itu ternyata saya kan orang baru ya waktu itu, tapi teman-teman ASDP itu nature-nya udah kayak gitu, dan itu nggak sekali lah yang kayak gitu tuh banyak, dan mereka udah kalau kayak gitu udah pasti dibantuin, sering dari uang pribadi, karena kan resminya harus punya tiket kan, harus beli gitu, jadi ya nggak apa-apa. Tapi ya menurut saya itulah namanya keberkahannya. Kita kan sering minta sama Tuhan keajaiban ya. Kenapa kita coba menciptakan keajaiban buat orang lain kalau kita bisa gitu. Ada program atau pembenahan apa lagi sih Bu yang dilakukan di ASDP? Selama ini Mbak Sila, kita selalu punya tiap tahunnya tema yang kita sebut game changer. Sesuatu yang mengubah secara signifikan cara kita berproses bisnis. Salah satunya misalnya kita lakukan
support capacity management dengan digitalisasi, kemudian kita juga mengakuisisi perusahaan, itu game changer di tahun-tahun lalu. Tahun 2023 ini game changer kita cuma satu, yaitu people and culture. Tadi saya sebutkan udah bagus, udah ininya cakep, kalau people and culture-nya tidak bisa solid memastikan pertumbuhan yang sehat berkelanjutan, perusahaan ini nggak ada garansi bahwa ini akan terus baik. Maka people and culture yang kita ukur sampai KPI individu tadi kita kejar benar. Kenapa sih? Karena culture, saya nggak ada lagi culture Jawa, culture Ternate, culture Papua. Yang ada culture ASDP, yaitu apa? Yang kita kejar professional dan caring. Dan itu yang kita inginkan dirasakan oleh konsumen, bahwa kita adalah profesional dan caring. Oke, jadi game changer ini ketika sudah diberlakukan, dipertahankan ya Bu ya, dengan people and culture tadi yang seperti Ibu cerita, bagaimana memang punya hati yang melayani juga gitu ya, luar biasa. Nah terus Bu, terakhir nih, harapan Ibu ke depannya? Harapan saya ASDP ini akan besar lagi di sesuatu yang sudah kita mulai, yaitu waterfront tourism development ya. Jadi kita mengembangkan wilayah-wilayah yang kita punya potensi, seperti di Labuan Bajo sudah jalan dengan baik, di Bakauheni Harbour City kita mulai. Nah, kita juga akan identifikasi area mana lagi yang kita bisa kembangkan, tentu dengan partner yang ahli ya. Kenapa sih kalau orang suka nanya, kenapa sih ASDP kan penyeberangan aja, kenapa masuk ke property development atau kawasan gitu? Karena kita adalah agent of development sebagai BUMN yang ingin menciptakan poin atau titik pertumbuhan ekonomi baru. Itu juga tugas kita sebagai BUMN gitu. Kalau swasta itu pengennya masuk ketika udah ketahuan pasti hasilnya segera gitu ini. Kalau ini kan agak panjang, perlu waktu. Disitulah kita pastikan, misalnya nih Bakauheni Harbour City baru buka April, sudah sekian ratus loh orang nambah employment, pekerjaan di situ jadi nambah. Satu orang setidaknya kalau di Indonesia ya menghidupin berapa? 2-3 orang udah berapa gitu. Nah itu yang buat saya salah satu lagi noble purpose-nya BUMN itu loh, menciptakan kemanfaatan yang besar bagi orang lain. Mantap, luar biasa. Ibu ini kayaknya sibuk banget ya Bu waktunya. Ibu kalau waktu senggang tuh biasanya ngapain sih Bu? Saya sih gini, yang pasti saya harus berolahraga. Wow. Lebih dari 25 tahun lah saya olahraga, rata-rata 4-5 kilo jalan cepat atau lari atau berenang, dan akhir-akhir ini lumayan saya latihan core strength. Hobinya kerja. Hobinya kerja, tapi waktu sama keluarga gimana? Saya coba sempat-sempatkan, kadang-kadang saya bawa ke pelabuhan juga. Kalau posko kadang-kadang kita ajak supaya sepertinya life balance berjalan. Work life balance ya harus ya. Oke, mantap, luar biasa. Seru banget sih ngobrol sama Ibu. Sebenarnya masih pengen nanya-nanya nih, apalagi sebagai seorang pemimpin gitu ya, leader perempuan ini luar biasa gitu ya, sepak terjangnya prosesnya dari luar negeri dan akhirnya di Indonesia, keren. Seneng banget Bu bisa ngobrol sama Terima Ibu kasih hari ini. telah banyak yang membolehkan di-share. saya diajak ngobrol. Nanti kita undang ke Merak Bakauheni atau ke Labuan Bajo. Ih beneran ya Iya Bu ya, dong, ya dicatat ya, boleh ini teman-teman. Sebelum melahirkan. Oh, berarti bulan ini dong Bu. Ayo kalau ke Bakauheni sih oke lah ya. Kru kita juga bisa menolong orang melahirkan, walaupun laki-laki, terlatih, beneran, just in case. Tapi di pelabuhan ada dokter. Oh iya, boleh. Nanti kalau ada kesempatan bisa ya Bu ya, kita ngobrol-ngobrol lagi. Dengan senang hati. Nah, sahabat liputan6.com, itu dia tadi obrolan kita bersama dengan Ibu Ira Puspadewi. Beliau adalah Direktur Utama ASDP. Yang mana kita tahu sepak terjang beliau, prosesnya, tekad dan kerja keras yang sangat luar biasa membuahkan hasil ya. Tidak mudah memang, tapi itulah proses kehidupan. Ya udah, kalau begitu saya Sheila Optarina pamit undur diri, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa di Bincang Liputan 6 episode selanjutnya. Bye-bye.